TV. Puji Tuhan, jumpa lagi kita pada acara yang memberkati saudara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema, apakah Yesus itu Allah? Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah pernah Yesus menyatakan dirinya adalah Allah? Saudara-saudara, ada beberapa ayat firman Tuhan, ya. Misalnya seperti Thomas berkata bahwa dia adalah Tuhan. Petrus juga pernah berkata demikian, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, misalnya Presiden Jokowi datang ke kota saudara, ya. Nah, saudara semua sudah siap. Barangkali ada murid-murid sekolah berdiri di pinggir jalan dengan bendera merah putih. Ya, lalu mengatakan merdeka, merdeka. Lalu Bapak Jokowi itu turun dari mobilnya. Ya, sebelum dia menyalami pejabat-pejabat di daerah saudara. Apakah setelah dia turun dari mobil lalu berkata, saya adalah presiden, saya orang nomor 1 di Indonesia ini, saya pemimpin, saya presiden di Indonesia ini. Apakah dia berkata begitu? Tanpa dia katakan begitu, orang sudah tahu dia presiden. Ya, mengapa orang tahu dia presiden? Nah, karena rakyat Indonesia memilih dia. Nah, dia dilantik menjadi presiden. Lalu kemudian apa yang dia buat, apa yang dia katakan, ya, dia ucapkan itu satu perintah tuh seperti undang-undang. Dan dia tidak pergi ke seluruh Indonesia ini lalu berkata, saya presiden, saya orang nomor 1 di Indonesia ini. Tidak, semua orang sudah tahu. Dari mana? Dari apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, apa yang dia katakan, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Begitu juga dengan Yesus, ya. Dia tidak langsung berkata, saya Tuhan, saya Allah pencipta langit dan bumi. Tidak, saudara. Tetapi ada ayat-ayat yang menyatakan dia Tuhan, Allah, pencipta langit dan bumi. Misalnya dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Di sana dikatakan, dialah yang menjadikan langit, bumi, dan isinya. Jadi saudara, meskipun Yesus tidak mengatakan dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, ayo sembahlah saya. Tapi kita mengenal paling kurang dari 2 hal tentang siapa Yesus ini. Yang pertama adalah kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya. Kasih Yesus yang dahsyat itu, saudara-saudara, sepanjang hidupnya di dalam dunia ini yang berumur 33 tahun setengah, terutama 3 tahun setengah yang terakhir dari hidupnya, dia mendemonstrasikan kasih Allah, mengasihi, mengampuni, menolong orang-orang. Ya, saudara-saudara. Kasih-Nya yang dahsyat dan luar biasa itu. Ya,
mati di salib. Saudara, kenapa? Itu puncak kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus. Puji Tuhan. Betapa dia mencintai, mengasihi manusia, saudara dan saya. Sehingga dia rela mati buat saudara. Saya mau katakan kepada saudara sesuatu yang luar biasa. Bahwa jika Yesus tidak mati di salib, maka saudaralah yang mati. Tetapi Yesus yang mati di salib, maka saudara dan saya yang percaya kepadanya mendapat kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kasihnya yang luar biasa. Saudara punya keluarga ya, punya orang-orang yang saudara kasihi. Kalau saudara mungkin perlu, atau orang itu perlu sesuatu yang saudara bisa bantu, saudara bantu dengan uang, dengan materi, dengan apa saja, sesuai kemampuan saudara. Tapi tiba-tiba orang itu, dokter katakan harus amputasi ginjalnya, kakinya, dan sebagainya. Maukah saudara beri kaki saudara kepada orang yang saudara kasihi? Maukah saudara beri ginjal kepada orang itu? Beri jantung saudara? Wah, saudara berpikir tentunya. Meskipun orang itu saudara kasihi, saudara sayang. Tetapi Yesus bukan hanya memberi satu anggota tubuhnya, seluruh anggota tubuhnya, seluruh kehidupannya, yaitu mati di salib. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus Kristus untuk umat manusia. Saudara, ya. Waktu disalib, kaki tangan dipaku, kepala dimahkotai duri, diberi minum cuka dan empedu, dicambuk punggungnya, belakangnya, berdarah-darah. Betapa menderita dan siksanya dia. Apa yang Yesus katakan? Dari 7 perkataan Yesus disalib, ada perkataan yang luar biasa. Apakah itu? Dia katakan begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Wow. Bapa, ampuni mereka. Kalau saudara sudah dipukul, sudah ditempeleng, gigi saudara rontok semua, mata saudara sudah dipukul sampai pecah, kaki sampai patah dan sebagainya. Bolehkah engkau berkata, "Tuhan, kasihi dia"? Yesus lakukan itu. Dia disiksa dan dianiaya. Yesus katakan, "Bapa, ampunilah mereka. Jangan hukum mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah kasih daripada Yesus yang luar biasa. Kita melihat bagaimana ada seorang wanita yang berzina. Orang-orang datang dengan batu di tangan dan berkata, "Menurut hukum Taurat, wanita berzina ini harus dihukum mati. Bagaimana dengan kamu?" Kalau Yesus bilang, "Ya silakan lontari dengan batu," maka Yesus melanggar hukum kasihnya. Karena dia punya hukum kasih. Kalau Yesus katakan, "Kasihi dia, ampuni dia," maka Yesus melanggar hukum Taurat, hukum Musa. Tetapi apa yang Yesus katakan? Hei, yang tidak pernah berbuat dosa,
kamu yang tidak ada dosa. Dialah orang pertama yang melontari wanita ini dengan batu. Wah, mereka mendengar, wow, luar biasa juga ini. Ayo silakan lempar. Yang suci, tapi yang berdosa. Ya saudara, jangan lempar. Yang suci-suci aja. Ya. Dan mereka tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang berdosa, dan batu itu dilepaskan satu persatu. Yesus datang kepada wanita itu dan berkata, adakah yang menghukum kamu? Wanita itu katakan, tidak ada. Yesus juga katakan, aku juga tidak menghukum kamu. Aku mengasihi kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kasihnya Yesus luar biasa. Ya. Saudara-saudara, tidak cukup waktu untuk saya menyampaikan firman Tuhan tentang kasih Yesus yang besar. Itu yang pertama. Kasihnya yang membuktikan bahwa dia itu adalah Allah. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatannya. Ada banyak nabi di Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Waduh, berapa banyak nabi-nabi, tapi semua sudah mati. Saudara, yang namanya Nabi Isa mati juga, tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Nabi-nabi lain mati, ya, tapi mereka masih ada di kuburan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus bangkit membuktikan bahwa dia itu Allah. Bagaimana perbuatannya, yang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, yang sakit kerasukan, setan lari, berjalan di atas air, memberkati, memberi makan ribuan orang dengan 5 ketul dan 2 ikan. Dan sebagainya. Saudara, perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, yang tidak ada satu nabi, pemimpin agama di dalam dunia ini yang dapat melakukan seperti apa yang Nabi Isa, Yesus Kristus itu lakukan. Saudara-saudara. Jadi saudara, kita mengenal, mengetahui, meyakini bahwa Nabi Isa, Yesus Kristus adalah Allah, Tuhan. Dari 2 hal ini, kasihnya yang besar dan kuasanya yang besar. Haleluya. Luar biasa saudara. Dan dia berkata bahwa nanti pada hari kiamat dia akan kembali dan mengambil orang-orang yang percaya kepadanya, tinggal bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari kasih dan perbuatan Nabi Isa, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Buka hati saudara, terima Nabi Isa itu, Yesus Kristus. Dia memberkati saudara. Amin. Shalom. Hadirilah ibadah bersama Gereja Shekinah tiap hari Minggu pada jam 6.30 pagi waktu Indonesia Barat
dan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Juanda nomor 15 Malang, dan jam 17.00 sore waktu Indonesia Barat di Jalan Halmahera nomor 15 Malang. Info lebih lanjut hubungi 081 252 424 243.